Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nomor darurat dari Allah yang wajib kita simpan. Udah banyak dari nomor-nomornya ya. Nah ini yang jadi pertanyaan kita. Gimana nomor-nomor ini bisa kita gunakan? Istiqomah menggunakannya. Mengamalkannya juga kita paham. Kita tanya sama Guru Syam dulu yuk. Baik Guru Syam. Siap. Ilmunya udah ada, nomor daruratnya untuk Udah Allah ada. udah ada. Dan ini gimana cara kita ngamalinnya dan selalu mengingat Allah. Silakan Guru. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum ajma'in biasanya menyelesaikan majelisnya dengan membaca surah ini. Surah ini pengingat untuk kita agar istiqomah. Tadi banyak nomor-nomor yang kita hafalkan, tapi apa yang harus kita lakukan segera, yakni istiqomah mengamalkan. Salah satu tipsnya istiqomah mengingat surah Al-Asr, apa itu? Demi masa waktu ini kita tidak tahu kapan kita selesainya, finishnya di dunia ini, maka harus segera kita amalkan. Salah satu tips istiqomah adalah jangan menunda-nunda amal baik. Ketika tadi kami sampaikan beberapa ayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka segera catat. Setelah mencatatnya, maka segera amalkan. Gak usah nunggu galau banget baru mau diamalkan. Sekarang diamalkan, dilihat-lihat. Oh, sabar dan sholat. Oh, ayat ini, Rabbi anzilni. Ya, oh ayat ini, maka diamalkan. Karena dengan mengamalkan inilah yang membuat seseorang bisa segera istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan hari ini tidak usah kita tunda untuk esok hari. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, merugi banget kalau misalnya kita udah tahu ilmunya tapi kita nggak amalin. Subhanallah. Nah, Guru Ustadz Ahmad Bani, Ya. kadang-kadang orang ini nggak sabar nih Guru. Betul. Udah diamalin, kira-kira gimana caranya biar sabar istiqomah sampai apa yang jadi keinginan kita bisa terwujud. Silakan Guru. Ya. Sebetulnya nomor-nomor darurat yang disampaikan yang dibahas oleh guru-guru kita tadi semua itu adalah tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita harus selalu terpaut, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah ingat Allah, selalulah berzikir karena kata Allah fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku pasti ingatmu. Jadi kalau sudah Allah pasti ingat kita, tidak ada satupun masalah dalam kehidupan kita pasti kecuali Allah akan bantu dan mudahkan insya Allah. Nah zikir ini atau ingat Allah ini banyak modelnya. Ada yang pertama itu dengan lisan. Perbanyaklah baca subhanallah, alhamdulillah, walailallah, Allahu akbar. Terutama ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, nomor-nomor tadi itu kita jadikan sebagai zikir. Tadi ya Bang ya, baca pagi, sore, sebelum tidur. Itu jadikan sebagai zikir lisan kita. Yang kedua, yang disebut dengan zikir itu juga berada di majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis zikir. Ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengerti. Apa ahli zikir di sini adalah ahli ilmu, para ulama. Berarti kita hadir di majelis ilmu itu dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir di majelis ilmu, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Saking tenangnya banyak yang di majelis ilmu tertidur. Sakinah tuh datang. Iya, saking tenangnya. Saking Guru, tenangnya. Ya. Yang berikutnya apalagi zikir. Zikir itu adalah diantaranya membaca Al-Quran. Baca Quran, khusus tadi ayat-ayat yang kita sampaikan. Atau kalau enggak tambahkan surat yang lain, ayat-ayat yang lain baca. Karena membaca Al-Quran itu adalah zikir terbaik kata Imam Nawawi. Sebaik-baik zikir kalian kepada Allah adalah membaca lafaznya, membaca kalamnya, membaca wahyunya yaitu Al-Quranul Karim. Perbanyak baca Al-Quran, minimal sehari sanggup 1 juz, Masya Allah. Enggak sanggup 1 juz, setengah juz. Enggak sanggup setengah juz, seperempat. Enggak sanggup seperempat, Lembar. selembar. Enggak sanggup selembar, baca kulhu aja tiap hari udah. Itu sama dengan 10 juz insya Allah. Ya Allah. Khatamkan. Yang terakhir adalah salat. Karena salat kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Lagi susah, lagi sulit, lagi ada masalah, salat, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketemu Allah Subhanahu wa taala dengan Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, kita ketemu Allah cukup dengan sujud salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Mi'rajnya seorang mukmin. Masya Allah, terima kasih Allah. Guru Ustadz Maulana, ada kesimpulan hari ini? Dah, buat kita semuanya
Ternyata kalau ada masalah jangan lupa ingat nomor-nomor darurat ini. Tema kita hari ini nomor darurat dari Allah yang wajib kita simpan. Ini artinya kita kembali kepada Al-Quran. Karena nomor-nomor yang disebutkan dalam Islami Tinda tadi adalah rangkaian daripada nomor surah dan nomor ayat. Artinya kalau ada masalah kembalilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah udal linas, petunjuk kepada manusia. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Ada masalah kembali ke Quran. Ada masalah ada kebimbangan kembali. Ada kekhawatiran kembali kepada Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada solusi. Ada doa di dalamnya. Ada solusi bagaimana kita menyikapi setiap masalah. Dengan apa? Dengan sabar, dengan syukur, dengan takwa, dengan tawakal. Ini semua menggambarkan buat kita supaya bisa dapat selamat, supaya tidak pusing. Maka kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada apa, Bu? Al-Quran. Jikalau ibu punya masalah dengan mobil, cepat buka buku petunjuk di mobil itu. Cara penggunaannya. Kalau ada mungkin elektroniknya ibu yang rusak, ayo kembali ke bengkelnya. Betul ya, baik, Masya Allah ya. Nah, baik, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua jamaah yang sudah hadir di studio dan pemirsa di rumah ya. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.